Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masuk semua untuk hari ini? Tidak. Tidak hadir ya. Anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita membaca doa dan surat pilihan serta bacaan Asmaul Husna. Ibu minta kepada Rehan ya untuk memimpin doanya. Silakan Rehan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Anak-anak, setelah kita berdoa seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Untuk ya, silakan ke depan untuk memimpin. Ya, silakan. Berdiri ya semuanya. Indonesia tanah airku, lahirku padaku. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih untuk ya, silakan duduk. Anak-anak, kalau tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya, seperti biasa. Kegiatan sambil mengabsen, kegiatan sholatnya dibawa ke depan ya, yang Ibu absen. Aisyah Putri. Ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Masih ingat nggak surat Al-Hujurat itu surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, mungkin waktu kemarin ada yang masih ingat bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa di antara kalian yang mau membacakan? Oke, Asifah, silakan bacakan Asifah ya. Yang lain mendengarkan. Asifah mau membacakan.
membacakan surat Al-Hujuratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Terima kasih untuk Asifa yang telah membacakan surat Al-Hujuratnya. Siapa lagi yang mau membacakan suratnya? Perwakilan laki-laki, yang perempuan lagi, laki-laki. Oke, Arkan ya. Soal Arkan bacakan dulu surat Al-Hujuratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya untuk Arkan yang sudah membacakan surat Al-Hujuratnya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang surat Al-Hujurat, dihafalkan di rumah ya supaya kalian mengerti. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran surat Al-Hujuratnya, yaitu tujuan pembelajaran itu untuk hari ini yaitu 1. Menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kenapa kita harus bisa menjelaskan pesan pokok? Supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari dari surat Al-Hujurat ini. Kemudian selain itu juga kalian harus bisa membuat paparan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat dengan baik. Nanti pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini, Ibu akan membagi kalian untuk beberapa kelompok. Kita akan mendiskusikan tentang isi kandungan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ini. Ibu nanti akan membagikan RKPD dan kemudian nanti Ibu akan sebagian dari kelompok kalian akan mempresentasikannya di depan. Paham semuanya? Untuk itu silakan dibuka buku paketnya halaman 57 dan kemudian perhatikan dan simak. Ibu akan menampilkan video, silakan amati apa yang terkandung dalam video tersebut tentang pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13-nya.
Yang membedakan adalah ketakwaan. Seperti yang tadi dijelaskan dalam video, apa itu artinya takwa? Takwa, siapa yang tahu artinya takwa? Arkan, tahu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Apa itu perintah Allah? Beribadah. Apa contohnya beribadah? Apa lagi? Naik haji. Apa lagi? Mengaji. Apa lagi? Puasa dan menjauhi larangannya. Paham semuanya? Jadi tidak ada nilai perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kaya, mau miskin, tetap di sisi Allah yang membedakannya apa sih? Apa? Yang paling bertakwa. Paham semuanya? Ibu setelah menjelaskan ini, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Kalian diskusikan dengan kelompok pesan-pesan apa yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat ini. Ibu akan membagikannya satu per kelompok ya, satu kelompok satu ya. Nanti kalian diskusikan. Nanti Ibu akan disuruh kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Siapa yang mau membacakannya? Arkan? Ini aja di sini aja. Perhatikan ya, nanti kalian beri tanggapan dari kelompok satu ini. Siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil resume dari kelompok satu? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal. Kasih aplaus dulu untuk kelompok satu. Nah, jadi untuk kelompok satu yang barusan menjelaskan ya, jadi terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk saling mengenal, bukan saling memusuhi, supaya tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Paham
Satu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada umatnya yang selalu berbangga diri dengan bersifat sombong, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, kasih aplaus dulu dong. Nah, siapa kira-kira yang akan memberi tanggapan terhadap kelompok 2? Coba kelompok mana? Ya, kelompok Albar. Silakan kelompok Albar. Bacakan ininya tanggapannya apa? Apa yang tadi dipaparkan oleh kelompok 2, jadi betul adanya bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu kita harus berusaha menjadi orang yang selalu menjalankan perintah Allah agar menjadi orang yang mulia. Ya, bagus ya tanggapannya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Barusan yang dipaparkan oleh kelompok 2 tentang pesan pokoknya bahwa kita itu tidak boleh bersikap sombong, harus rendah hati, karena tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya dari manusia lainnya kecuali adalah hanya karena ketakwaannya. Hanya ketakwaannya, karena dari itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan benar-benar menjalankan ibadah sholat yang rajin, ngaji yang rajin, berbuat baik kepada orang tua, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Mau menjadi orang yang mulia? Mau. Ada yang tidak mau menjadi mulia? Ada gak? Ada. Jadi intinya kita dalam satu kelas ini harus saling hormat, menghormati, saling menghargai supaya tercapai adanya kerukunan. Paham? Oke anak-anak, barusan kita udah teman-teman kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita selesai. Tapi sebelum kita selesai, Ibu mau menyimpulkan dulu apa dari isi pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ini. Di antaranya satu ya, manusia itu diciptakan dengan perbedaan agar saling mengenal dan saling menghormati. Yang kedua, manusia tidak boleh lebih tinggi, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, karena bangsa, karena suku, karena warna kulit, karena agama. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling miskin, tetap yang paling takwa. Yang ketiga ya, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki atau perempuan. Ya, mau laki-laki ganteng, jelek, perempuan jelek, ganteng, sama, tidak ada nilai kemanusiaan yang membedakannya. Ya, jadi intinya agama kita berbeda, suku bangsa berbeda, kita harus saling menghormati. Tetap di mata Allah itu yang membedakannya hanya takwa. Ya, nah sekiranya paham, minggu depan kita bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Kita